Ayahku adalah dewa perang. Bab 365. Ini benar-benar pisau besar, pisau kecil. Dalam sekejap, Su Ke menangis. Miao Miao mencibir lagi, Guan Qianjun, kamu benar-benar sudah cukup. Kamu menyebalkan, kamu tahu itu. Kamu dan putrimu sama-sama pelacur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana putrimu dilatih menjadi seperti ini olehmu dalam keadaan seperti itu. Guan Qianjun bertanya dengan dingin, apa maksudmu? Miao Miao tertawa, kamu masih berani menyakitiku. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kalahkan aku. Hari ini, aku harus memperlihatkan wajah aslimu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan sok benar, semuanya, datang dan lihat, orang hebat telah muncul di sini. Bos besar film dan televisi Qian Qian ada di sini. Dan dialah yang membeli Tianzuan itu. Dia memiliki kekayaan bersih ratusan miliar. Sangat kaya. Awalnya, banyak siswa di sekitarnya tertarik dan menoleh. Teriakan Miao Miao menarik banyak perhatian. Su Ke menjadi cemas dan tiba-tiba menarik lengan Miao Miao, apa yang kamu lakukan? Miao Miao melepaskannya dan berkata dengan keras, jangan hentikan aku akan memberitahumu orang seperti apa paman yang kamu rindukan itu. Dia menikam Guan Qianjun dengan keras, berbalik, dan melihat sekeliling. Tahukah kamu? Orang ini, tapi wajah aslinya tidak terungkap, dia adalah bos besar film dan televisi Qian Qian. Semua orang linglung, melihat Guan Qianjun dari atas ke bawah. Tidak ada cara untuk menggabungkan pria berpakaian sederhana ini dengan pria kaya raya yang bernilai ratusan miliar. Apakah ini lelucon? Miao Miao, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti bos besar. Benar. Aku masih percaya padanya ketika dia bilang dia bernilai jutaan. Apakah ini tipe pria yang bernilai puluhan miliar? Haha, bos besar tidak boleh bersikap rendah hati. Bukankah buku mengatakan bahwa bos besar yang sebenarnya sangat rendah hati dan sederhana? Li Jiacheng bahkan memakai jam tangan seharga ratusan dolar di pergelangan tangannya. Sikap rendah hati Li Jiacheng adalah untuk tujuan publisitas. Tahukah kamu bahwa dia adalah pelanggan Patek Philippe terbesar di dunia? Itu masuk akal. Jadi sangat mustahil bagi seorang pria dengan kekayaan bersih ratusan miliar untuk berpakaian seperti ini. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Miao Miao. Miao Miao tampak polos dan menunjuk ke arah Qian Qian dan berkata, gadis kecil ini adalah putrinya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya ada di sini untuk menemukan bakat akting. Selain bos besar, siapa lagi yang bisa datang ke sekolah kita untuk menemukan bakat akting sekarang? Jadi itu dia. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa. Tawa itu penuh dengan sarkasme. Su Ke hampir menangis, menatap Guan Qianjun dengan mata penuh rasa bersalah. Paman, maafkan aku. Abaikan dia hanya bicara omong kosong. Jangan pedulikan dia. Meskipun Su Ke sangat mengagumi Guan Qianjun, dia tidak percaya bahwa dia adalah bos dengan kekayaan bersih ratusan miliar, atau bahwa dia menginvestasikan 20 miliar untuk membangun film dan televisi Qian Qian. Guan Qianjun tersenyum, dia benar. Saya adalah bos film dan televisi Qian Qian. Saya akan menginvestasikan 20 miliar di muka. Saya akan memutuskan apakah akan meningkatkannya nanti tergantung situasinya. Singkatnya, karena saya telah melakukannya, saya harus melakukan yang terbaik. Jadi, ambisiku adalah membangun perusahaan film dan televisi terbaik di dunia. Saat dia berbicara, aura heroik melonjak. Bagi Guan Qianjun, memang demikian. Dewa perang tertinggi, jika Anda ingin melakukannya, lakukan yang terbaik. Engah. Miao Miao tertawa terbahak-bahak hingga dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Ada tawa di mana-mana. Ya Tuhan. Apakah ini lelucon yang dikirim oleh monyet? Untuk membangun perusahaan film dan televisi terbaik di dunia. Jika dia tidak membicarakan hal ini, aku masih dengan enggan percaya bahwa dia adalah bos film dan televisi Qian Qian. Sekarang, aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak akan percaya sampai mati. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat hal konyol yang begitu menarik. Hahaha. Jika dia adalah bos film dan televisi Qian Qian, aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya sesuka hatinya. Miao Miao menunjuk ke arah Guan Qianjun, apakah kamu mendengar itu? Tidak ada yang akan mempercayaimu, pembohong. Tipuanmu ini sangat kuno, dan kita semua sangat cerdas jika kita bisa masuk ke Universitas Qinghai. Kamu tidak akan pernah bisa membodohi kami. Dia memandang Su Ke dan berkata dengan sungguh-sungguh, Keke, aku tahu kamu tidak bodoh.
Penyamaran pria di depanmu inilah yang menyentuh hatimu. Coba pikirkan, mungkinkah dia adalah bos film dan televisi Qianqian? Sama sekali tidak mungkin. Dia bilang dia adalah bos film dan televisi Qianqian, yang mengungkap rahasianya sepenuhnya. Jangan tertipu lagi. Tapi film dan televisi Qianqian benar-benar ayahku. Qianqian berkata dengan lantang, namaku Guan Qianqian, dan ayahku dinamai menurut namaku. Miao Miao memandangnya dengan jijik, haha. Saat ini, kamu harus berbohong demi ayahmu. Ini hanya kebetulan. Siapa yang akan menamai perusahaan besar dengan nama seseorang begitu tergesa-gesa? Ini suatu kebetulan. Bos besar bernama Qianqian, pasti memiliki makna yang dalam, warna yang penuh warna, postur yang beragam, kemenangan ribuan mil dan seterusnya. Tetapi kamu, ayahmu dan putrimu, bekerja sama untuk memanfaatkannya dengan baik. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Saat dia mengatakan ini, dia terus melakukan satu demi satu hal. Guan Qianjun tercengang. Brengsek. Saya benar-benar tidak banyak berpikir ketika memilih nama. Nama putri saya adalah Qianqian. Orang-orang di sekitarnya semakin mencemooh, bahkan ada yang berteriak ingin mengusir Guan Qianjun, pembohong besar ini. Meskipun Suke tidak percaya bahwa Guan Qianjun adalah bos film dan televisi Qianqian, dia adalah seorang paman. Dia adalah paman yang sangat dia rindukan. Dia berteriak, diam, kalian semua. Paman. Paman saya diundang untuk menghadiri konser saya. Siapapun yang berani mengusirnya akan melawan saya, Suke. Suke, jangan keras kepala dan jangan percaya lagi pada serigala ekor besar ini. Kenapa kamu begitu bingung? Aku jamin. Miao Miao berteriak, dia adalah penipu yang ingin menipumu secara emosional dan fisik. Suke sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebelum dia dapat berbicara, suara suram dan arogan tiba-tiba datang dari jauh, siapa yang berani menipu perasaan dan tubuh Suke? Berani sekali. Pernahkah kamu bertanya padaku, Xiao Ziji? Kata-katanya penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Penonton dengan cepat memberi jalan ke sebuah lorong. Kemudian, belasan siswa berseragam sekolah berjalan dengan miring, terlihat sangat marah. Yang di kepala rambutnya dicat abu-abu perak, dengan wajah tampan tapi jahat, dan sepasang mata yang tajam, yang membuat orang bergidik. Di sebelahnya ada seorang gadis yang tingginya setidaknya 1,7 meter dan penuh kecantikan yang menakjubkan. Dibandingkan dengan Suke, gadis ini lebih dewasa dan menawan, dengan sosok yang lebih seksi dan penuh pesona. Jika Suke adalah peri, gadis ini seperti penyihir. Tentu saja, peri dan penyihir semuanya memiliki cintanya masing-masing. Meskipun gadis itu memiliki sosok yang sangat seksi, masih banyak anak laki-laki yang memilih Suke, kecantikan seperti peri yang tampak seperti dunia lain. Gadis itu memandang Suke dengan cemburu di wajahnya. Miao Miao awalnya sangat agresif, tetapi ketika dia melihat Xiao Ziji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. Dia bergumam, sudah berakhir, Devil Xiao ada di sini, segalanya menjadi besar. Bab 366. Tuan Xiao ada di sini, anak itu sudah tamat. Haha. Suke adalah orang yang harus dikejar oleh Tuan Muda Xiao. Tidak ada yang berani terlibat dengan wanita cantik ini. Pria ini dalam masalah. Kakinya mungkin patah. Tuan Xiao sangat menakutkan. Siapapun yang memprovokasi dia akan dilempar dari lantai atas. Tergantung pada tingkat provokasi dan suasana hati Tuan Xiao, yang paling bawah akan dilempar dari lantai 5. Semua orang memandang Tuan Xiao seolah-olah mereka sedang melihat setan. Saya kira, Iblis Xiao, di mulut Miao Miao adalah nama panggilannya. Xiao Ziji menghampiri Guan Qianjun dan menatapnya dengan dingin, kamu adalah orang yang menipu dewiku. Ha, kamu sedang mencari kematian dan datang ke sini. Siapa yang memberitahuku? Berapa lantai yang dimiliki gedung tertinggi kita? Sekelompok gangster di belakangnya mulai berteriak, mengatakan ada 18 lantai. Xiao Ziji tersenyum bangga, jadi, nak, jika kamu berani menipu dewiku, aku akan melemparkanmu dari lantai 18 dan langsung ke lantai 18 neraka. Bagaimana menurutmu? Perkataannya penuh dominasi dan arogansi yang tidak menganggap serius nyawa manusia. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya kamu benar-benar melakukan sesuatu seperti melempar seseorang dari gedung. Xiao Ziji tertawa dan tampak meremehkan untuk menjawab. Seorang adik laki-laki di sebelahnya berkata sambil tersenyum, bos kami Xiao adalah orang yang sangat berkuasa. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan dilempar ke bawah. Tentu saja, itu hanya ketakutan pada awalnya. Tetapi, saat dia mengatakan ini,
wajah gangster kecil itu menunjukkan ekspresi haus darah yang membuat orang bergidik. Tentu saja, di mata Guan Qianjun, dia hanya menganggap orang ini menyebalkan. Dia melanjutkan dengan bangga, jika kamu tidak menurut, kamu akan dibuang. Saat dia mengatakan ini, wajah Xiao Ziji penuh dengan rasa bangga dan bangga. Guan Qianjun sedikit mengernyit. Sepertinya kami benar-benar bertemu dengan sekelompok yang tidak kompeten tapi sangat kejam. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang tidak terlalu mampu, namun sangat berani dan mampu melakukan kejahatan. Di wilayah kecilnya, mereka merajalela dan mengeluh. Dengan kekuatan yang lebih besar, itu menjadi lebih luar biasa. Sangat. Orang-orang ini juga dengan bangga menceritakan bagaimana mereka mendorong beberapa orang ke bawah. Mereka membicarakannya dengan akrab, tetapi mereka membuat tindakan mengerikan itu tampak biasa saja. Hanya kesenangan sehari-hari. Tinju Guan Qianjun sedikit terkepal, tapi ada sedikit senyuman di wajahnya, menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia sepertinya bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah tidak ada salahnya melakukan ini. Semua gangster tertawa, dan sambil tertawa, mereka memandang Guan Qianjun seperti orang idiot. Apakah kamu bodoh? Jika terjadi sesuatu, apakah bos Xiao kita akan tetap berdiri di sini, menunggumu bersujud padanya dan memohon belas kasihan? Latar belakang keluarga macam apa itu, bos Xiao? Tahukah kamu 7 keluarga besar? Di antara mereka, keluarga Qi adalah pendukung keluarga Xiao. Adik perempuan tua dari keluarga Qi menikah dengan keluarga Xiao. Dengan bantuan keluarga Qi, keluarga Xiao disebut keluarga ke-8. Tuan muda Xiao sangat kuat, cepat atau lambat keluarga Xiao akan menjadi salah satu dari 7 keluarga besar. Kata-kata ini bertujuan untuk menyenangkan Xiao Ziji, membuatnya hampir terbang. Guan Qianjun mendengus dingin. Ternyata keluarga Qi masih berada di belakangnya. Belum lagi 7 keluarga besar, bahkan 5 keluarga besar bangsawan atau 3 keluarga besar kaya raya, di mata Guan Qianjun, semuanya adalah sampah. Ya, di mata orang awam, apalagi 3 keluarga kaya dan 5 keluarga bangsawan, bahkan yang terlemah dari 7 keluarga pun adalah eksistensi seperti dewa. Oleh karena itu, meskipun bukan keluarga Xiao di antara 7 keluarga besar, mereka dapat menjungkir-balikan segalanya dan menindas orang biasa hingga mereka tidak dapat bernapas. Xiao Ziji tiba-tiba melihat ke arah Suke dan berkata sambil tersenyum, "Keke, kamu juga tahu bahwa pendukung terbesar keluarga Xiao kita, keluarga Qi, di antaranya Qi Kunlun, tidak hanya dewa perang persiapan. Bahkan, kami telah mengakuisisi grup Tianzuan, yang bernilai lebih dari 200 miliar. Akibatnya, kekuatan finansial keluarga Qi tidak dapat dilawan oleh salah satu dari 3 keluarga kaya." Dia berkata dengan wajah bangga. Tampaknya keluarga Qi adalah miliknya, dan grup Tianzuan diakuisisi olehnya. Suke berkata dengan tenang, tetapi saya mendengar bahwa Qi Kunlun tidak mengakuisisi Tianzuan. Ia diakuisisi oleh bos super lain, dan kemudian meminta Qi Kunlun untuk membantu mengelolanya. Xiao Ziji sedikit malu, lalu dia terkekeh, itu benar, tapi itu tidak sama. Bagaimanapun, Tianzuan adalah saudaraku Kunlun yang bertanggung jawab. Dia adalah ketua dan dewa perang persiapan. Panggil angin dan hujan, maha kuasa. Bos di belakangnya tidak hanya mengakuisisi Tianzuan, seperti yang pasti Anda dengar, dia juga menginvestasikan 20 miliar untuk mendirikan film dan televisi Qian-Qian guna menciptakan grup bintang yang sangat populer. Lagi pula, pemberhentian pertama adalah Xinghai, di mana kita harus memilih anak muda paling berbakat untuk menjadi bintang. Tahukah kamu, kenapa kamu memilih tempat ini? Saat dia mengatakan itu, Xiao Ziji melihat sekeliling dengan bangga. Menyukai. Sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Tiba-tiba, semua orang menoleh. Bahkan rasa ingin tahu Suke pun timbul. Xiao Ziji ditata dengan cukup, membangkitkan rasa ingin tahu yang cukup dan cukup menarik perhatian, lalu berkata dengan lantang dan penuh semangat, karena saya belajar di sini. Bos besar mendelegasikan kekuasaan kepada saudara Kunlun. Berdasarkan hubungan saya dengan saudara Kunlun, saya mengatakan kepadanya bahwa segera setelah dia melapor kepada bos besar setuju untuk memulai dari Xinghai. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan sangat sibuk, jadi dia mungkin tidak datang. Tetapi saya telah ditugaskan oleh saudara Kunlun untuk membantunya memilih bakat-bakat luar biasa. Jadi, Anda harus berusaha untuk tampil baik di hadapan saya. Jangan mengecewakan saya. Buat saya bahagia. Anda, artis kontrak film dan televisi Qian-Qian. Hal ini disambut dengan tepuk tangan meriah. Gadis yang sangat mempesona yang datang bersama Xiao Ziji bahkan tersenyum dan memeluk erat lengan Xiao Ziji. "Ziji,
Kamu harus memberiku tempat. Menurutku aku bisa menjadi bintang besar. Saat aku menjadi bintang besar, kamu akan memiliki pacar bintang besar. Hebat sekali. Xiao Ziji menatapnya dengan jijik, seolah berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Dia menatap Suke dan menunjukkan senyuman yang menurutnya sangat menawan, tapi ada keserakahan tersembunyi di matanya. Sebenarnya Keke, menurutku kamu adalah orang yang paling potensial dan paling berharap untuk menjadi bintang besar, jadi saat konser solomu tiba. Saya di sini khusus untuk mendukung Anda, dan saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya bersedia melatih Anda dengan seluruh kekuatan saya dan menjadikan Anda artis bintang di film dan televisi kian-kian. Mungkin hanya dalam 2 atau 3 tahun, kamu akan menjadi bintang film besar di negeri ini. Guan Qianjun dalam keadaan linglung tidak jauh dari situ. Qian-Qian melakukan hal yang sama. Dia menarik lengan Guan Qianjun dan berbisik, "Huff. Ayah, sepertinya Paman Kunlun sangat menyarankan untuk mencari Miaozi di sini dulu. Ternyata dia dibujuk oleh orang ini. Tapi kenapa menurutku dia bukan orang baik? Mengerikan, dan dia melemparkan orang yang tidak bersalah ke bawah tangga." Saat dia berbicara, Qian-Qian mengeluarkan aura jahat yang samar. Bayi kecil yang lucu itu sangat tidak bahagia. Guan Qianjun tersenyum dan menepuk kepala kecilnya, Paman Kunlun tidak mungkin mendengarkannya. Pamanmu Kunlun pasti muak dengan hal semacam ini. Dia menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Dalam hal ini, Guan Qianjun yakin bahwa dia benar. Bersambung.